Syekh Haji Nur Hasan belajar ke Mekah, diberikan bah, tidak dipek dewi gitu. Nah, balik tentang ulama dan mubalek, saudara jamaah ya, kita syukur saudara jamaah ya, kita syukur kita ini oleh Bapak Imam sudah diberi basic ilmu mangkul dan disebut mubalek. Wis katamu piro tugaso, nek kurang ilmu balio tugaso balio wis. Nggak nyata ulama dulu diwalik teorinya. Kalau di luar jamaah, saudara jamaah, ini Syekh Khalil, saya tanya Syekh Khalil sendiri. Syekh Khalil itu mengatakan teori ya, tapi saya nggak tahu ini. Insya Allah beberapa kali beliau ngomong ke saya, Syekh Khalil itu, Bapak Imam Haji Nur Hasan itu membuat teori terbalik. Tapi betul, apa? Orang itu diberi kebutuhannya hari-hari dulu, sholat, zakat, poso, haji, pokoknya mangkulan dulu. Habis itu nggak bahas ngomong bahasa Arab. Habis itu terus baru kalau bisa diomongin bahasa Arab. Terus kalau bisa ya nanti urusan fikih. Tapi oleh fikih Bapak Imam sudah disampaikan di dalam mangkulan hari-hari itu. Dan it does work, ternyata jalan. Dan memang saudara jamaah, gendurus-gendurus kita yang kita kirim ke Mekah, itu belajarnya dengan murid-murid lain beda jauh. Beda jauh karena apa? Berangkat ke sana sudah punya ilmu mangkul, Quran wis tahu khatam, wis tahu nyampe no, tahu maknanya, tahu bacaannya, hadis sudah khatam, tahu menyampaikan, jadi sudah memahami. Jadi ikut kelas itu ya, kalau murid-murid kita saudara jamaah terkenal di sana ya, penerus kita itu semuanya mumtaz saudara. Mumtaz itu wis pol dewi Rasul. Ada namanya Mas Bambang, putranya Pak itu ya, Pak Kamintuang ya. Pak Mudin. Mas Bambang itu saudara jamaah, masya Allah saudara, menurut saya ya Allah paling itu incredible. Beliau ini tekun orangnya. Beliau ini ya ada soal 70, soal 700, salah satu itu beliau protes, nggak suka. Karena apa? Saya tahu ini nggak salah, ini cuman ini terus protes. Adik saya itu Daud ini ngeling Pak Bambang, usak munu ayo diprotes. Gua ini tapi salah iki, aku bener iki. Maksudnya itu kalau saya sih nggak mempermasalahkan itu. Saya itu betapa incredible-nya Bapak Imam almarhum meletakkan basic di jamaah. Jadi maksud saya gini loh, sampai yang jadi mubalek itu dari jamaah untuk jadi ulama lebih mudah daripada teori dibalik. Syekh Khalil ngomong kalau di luaran saudara jamaah nggak jalan, it doesn't work. Jadi nyata ulama dhisik. Lah nyata ulama itu wangel prosedur. Kon ngapalno Quran, kon ngapalno hadis, ahli nahwu, ahli sorop. Wah, wis gak dadi prosedur. Enggak mumet. Enggak jalan, maksud teorinya enggak jalan. Nah di jamaah ini wis gak usah ulama-ulama dhisik wis dadi mubalek kae wis. Jamaah ya dijak ngaji diulangi salat ae ojo diulangi fikih. Soalnya kalau mau diulangi fikih dhisik prosedur. Gak wudu-wudu prosedur ya, atau ate wudu tok ae wis. Iki menurut Imam Syafi'i ngene, menurut Imam Hambali ngene, menurut iki ngene, wudune kudu ngene, usape ngene, tah ngene, tah mek cukup. Iki berarti ngusap ndas, soalnya nek menurut hukum iki ndas. Ya ngene iki yo ngusap ndas, ngene yo ngusap ndas roto, padahal Nabi mek yam sahur sahu. Salah satu hadis, padahal terus tadi di anu lur, nek ngomongno fikih wis gak iso wudu, gak iso salat Rasulullah. Nanti mangan yo gak sido, nanti maca Quran yo gak sido. Iki wudu tagak, ngentut tagak, khet tagak, buk masjid apa ora, klambine resik apa ora. Gak sido maca Quran Rasulullah. Iku nek ngomongno fikih, di Bukhari juga gitu. Haji Nur Hasan wis maca, nek khet gak usah maca nek. Are wudu gak nek hadise, gak wudu gak nek hadise. Wis ngono tok. Jadi dan jalan. Lah nek wis menguasai ilmu Quran hadis, belajar bahasa Arab inting tahun 88 itu berarti berapa puluh tahun yang lalu saudara? 24 tahun ya, 24 tahun yang lalu saudara jamaah saya, yang saya bilang tadi loh, saya tes bahasa Arab di IAIN ya, lawan saya itu lulusan pondok semua saudara, saya ranking 4. Padahal saya nggak tahu sama sekali opo lah, menurut mereka yang tinggi itu bisa merangkai hadis. Lah kene hadis bendino ya Rasulullah. Jadi ada potongan hadis ya, apa murus sobia bisola itu ditaruhnya di
Apa iki murus biar bisa lah. Tidak balok bahasa sinin langsung tahu tulis herek nah wis. Dulu orang-orang itu bingung soalnya apa? Pakai bahasa Arab, pakai logika nggak paling hadis. Misalnya nggarap 100 itu cuma 2 tok ya nggak bisa itu tadi. I'rab hadzal kalimah iku gak iso blas aku Rasulullah. Apa iki bener. Tibae kana iku isim apa? Sing nasabna lho, sing nasabna terus ngene ngono iku lho. Ngono-ngono iku wis pokoke ya. Lah saya syukur saudara Mas Khalil selalu ngomong gitu. Jadi di jamaah ini oleh Allah itu diberi kelebihan. Apa? Khatamno Quran dhisik, khatamno hadis dhisik. Nek pengen belajar Arab baru belajar. Saya ngomong ke Cak Dohir saudara ya tentang ini. Sama Abdul Cak. Kudune awake dhewe kudu belajar bahasa Arab Cak, soalnya jamaah wis toto. Lah apa ya kudu ngomong Arab Mir? Enggak Cak, wis pokoke belajar bahasa Arab lho, mbok nahwu mbok napa ngoten. Cek ngeh Cak ngono. Kok arek soalnya gumun. Iso nahwu nang gumun Cak ngono. Oh ngono ta. Saya ngomong di mana? 2001 kan beberapa kali. 2001 97 2001 itu pergi ke Australia. Saya nyupirin sebulan tuh saudara. Saya anterin kemana-mana. Saya punya waktu banyak ngomong. Wah lah, aku nek kok bahasa Arab awang-awang lah gak mangkul-mangkul Mir. Mboten-mboten Cak. Disyaratno Cak. Piye syaratnya? Sing belajar bahasa Arab kudu MT Cak. Oh ngono ta. Soalnya nek belajar bahasa Arab wis MT gampang. Oh cocok Mir, cocok. Tapi nggak tahu sekarang di mana. Di Lengkong itu apa harus MT apa enggak. Tapi yang dulu asalnya itu harus MT. Saya ngomong ke Cak Dohir itu. Iku belajar bahasa Arab omong-omongan apa belajar bahasa Arab ilmu bahasa Arab? Ilmu bahasa Arab Cak. Soalnya kita sudah tahu sebenarnya ini maknanya begini. Ternyata saya tanya ke Pak Endang saudara. Pak Endang itu guru apa? Guru Nahwu Shorof itu saya tanya, insapnya sampean dulu itu bagaimana? Nah beliau itu jawab gini, saya dulu itu saya ini tutor bahasa Arab. Lah yang saya tutorin masuk sekolah bahasa Arab itu, terus sampai dikirim ke Medina, sampai jadi dosen lagi. Lah saya yang tutorin kok saya tetap luntah-luntul gitu. Saya akhirnya juga pengen ke Mekah, tapi saya masuk di Jakarta itu apa sih bahasa Arab yang ada dari Mekah itu saya udah nggak bisa usianya apanya. Akhirnya saya pergi ke Madura. Soalnya se-Indonesia ini yang paling dekat dengan Mekah itu ya Madura itu katanya. Sing Madura loh. Saya gumun loh kok iso ngono. Yang paling dekat dengan Mekah se-Indonesia ya Madura itu. Apa soalnya ya sekolah wakil Madura lho ya masuk igoma ya apa. Astagfirullahaladzim. Tapi ini cerita beliau lah. Terus insapnya gimana lah? Saya ini tanya ke saudara saya. Terus saya dikenalin sama kenalannya dia di Madura lah. Tetangganya ini orang jamaah. Lah terus ada ngaji itu ya, saya sebagai orang yang pengen pergi ke Mekah, pokoknya segala lingkungan saya datengin. Nah terus ngajar kita busola itu bahasa Madura, tapi kok semuanya itu maknanya itu yang saya ahli Nahwu Shorof ini kok semuanya pas. Alhamdulillah utawi segala puji lillahi qudi rabbil alamin kang marani alam kabeh, alam jin, alam setan, alam semut. Bagi Pak Endang itu jamaah, wah iki nahwune wis ngetop lur. Setelah beberapa hari ya, sama tanya Pak Endang masih itu ya. Setelah ikut ngaji beberapa hari itu, Pak Endang itu bawa buku. Ini bukunya jagoannya ilmu Nahwu Shorof saudara. Sengaja ditunjuk-tunjukin gitu. Kalau ngaji taruh depannya gitu. Terus dia ngomong ke mubaliknya itu, Pak saya pengen belajar yang ini Pak. Mubaliknya jawabnya gampang, oh itu kecil nih. Jampet ini. Tadi makin penasaran dia saudara. Lah mubalik kan biasa ngomong ini kecil, yang penting ini dulu. Wah kecil. Setelah ngaji paham ternyata gak iso Nahwu Shorof balas mubalike. Ini kecil-kecil soalnya mubalike gak iso ngulang malah kecil itu, ini yang penting ini itu belakangan. Waduh,
Pandang sampai gini-gini saudara. Setelah masuk jamaah ini baik gak enak sing iso nahwu lho. Kabeh mangkul kabeh lho. Lah ini balik saudara, ini dahsyatnya ilmu mangkul seperti itu jamaah. Kita ini ya sampai Pak Kasmudi insaf sama tanyain kenapa beliau insaf. Gara-gara itu. Maknanya sewala kabeh, tapi keterangannya bener. Iku sapa diawur tapi nerangane bener iki piye iki. Akhirnya insaf. Pak Kasmudi, Pak siapa? Yai Iskandar sama gitu. Jatuhnya dengan ilmu mangkul saudara. Jadi kiai 25 tahun. Jatuhnya mbak Mubalek sing nekat ngene kuwi lho. Oh niku kecil. Ya, balik lagi ya. Jadi maksud saya untuk para mubalek-mubalek ya, kita di jamaah ini ya, kalau menurut jalur ilmu mangkul kita itu, kita ini masih pelentis. Tapi Bapak Imam sudah meletakkan dasar yang kuat untuk menjadi ulama. Gini apa gitu lur? Karek ngapalno Quran sampai hadis, apalno prosedur. Mubalek loh ya, saya ini juga mubalek loh ya. Mubalek loh. Ojo mubalek dibelani ndelok bal-balan sampai bangi lur. Nang dindi gawanane raket. Rumangsa wis pol dhewe iki mubalek wis karir gawanane raket lur. Ya toh, yo tenis, yo opo, ngono to. Buka-buka bisnis. Nggo HP. Nang dindi wis ndelok HP, lur ngaji ndelok HP. Oh wis khatam aku iki. Balik yo sempat nore awakmu terutama balik sing ditanggung iku. Ya toh, tanggung yo tanggung sabilillah, gunakan waktumu. Tapi kehidupan saya kurang. Sopo sing gak kurang nduk donya iki sapa para sedulur? Ayo sapa sing gak kurang nduk donya iki? Sing wis sugih-sugih yo kurang krojekan. Kurang duwe pesawat, kurang duwe hotel, kurang duwe kurang para sedulur. Bukti ini nyambut gawe, masih Yudi nyambut gawe, ya dosen, ya nukang, ya bobot, ya mbuh, arang kali lur. Ya makelar, ya real estate, lur. Tukang ledeng. Ya ngomong duwe Cak Yudi insyaallah mau dipangan saulan cek luwih insyaallah. Cek luwih apa gaul? Saulan apa rong wulan, lur? Masih wildin iki lho kamu duwe dipangan saulan insya Allah cukup jian Mas lur. Guyu deh lur ya. Saulan ping Mas lur ya. Tapi gini maksud saya gini ya, mubalek ya kita kalau kita kurang saudara jamaah kurangnya biasa para sedulur. Nduk dunya iki gak enek wong gak kurang. Obate kurang iku ojo pengin wis. Kowe gak kurang para sedulur ya. Enek wong numpak sepeda motor reng Mas. Ya sah pengin. Enak numpak sepeda tetap sehat. Lah kok dikewong sepeda motor, alhamdulillah gak mancal Pak. Tapi gak usah pengen terus lur. Alhamdulillah ini saya juga gak penginan saudara. Wong duwe mobil, duwe apa gak pengen aku. Alah duwe mobil takokan sorry lho, mobil wakai iku yo bayar pajak, bayar BPKB, bayar apa. Aku numpaki disupiri yang sorry terus lur. Ndi yang sorry ya. Wis enak lho, enak ngono numpak gak bayar lur. Gak pengen duwe mobil pengen gak penginan lur. Gak pengen tapi duwe lur. Piye duwe ya iso numpaki lur. Toko Juanda rene sing nyusur ya Pak Yudi. Sing nyupiri, sapa nyupiri? Har, ya. Dijak nang warung Padang ya dibayari para Rasul. Alhamdulillah lur. Lah ngono gak ngapalno Quran ya kebangetan lur. Jadi mubalek nek pengen dadi ulama ngapalno Quran, ngapalno hadis. Bapak Imam sudah memberi dasar. Saya saudara jamaah ya. Di Mekah itu ada ipar saya Nabla Mendalik ya, sekarang keluar dari jamaah itu dikirim, asalnya jamaah dikirim orang tuanya ke Mekah, belum khatam Quran, belum khatam hadis besar, belum kesana ketut kanyut apa kanyut hanyut keluar dari jamaah. Soalnya apa? Nggak punya basic. Sing duwe basic kayak isong ini persul. Gini apa gimana? Yang punya basic itu mlebu rono langsung bingung lho ilmu kok sak mini kae lho. Bingung lho. Sing dipilih ndi iki?
Sing dipilih apa iki? Apa PK ta, Pak Pekeh ta, Pak Kadar ta, Pak Kandar lho ya. Sing dipilih ndi? Akhirnya is goyang terus lho. Apa jamaah ini benar? Apa orang itu harus berjamaah? Padahal wis mangkul, wis anu terus lho. Padahal nek dipikir-pikir terus lho awake dhewe niki sing penting do jamaah mlebu swarga. Man aroda bubuh hatal jannah fal yalzamil jamaah. Lah nek do jamaah di kodar pinter terus lho, kita sudah melihat benefitnya. Pintermu iki gawe dukung jamaah, ojo gawe ngembosi jamaah. Nggih napa nggih, Pak? Kalau kita dikasih oleh Allah pinter, ilmu agama, ilmu dunya, ilmu politik, gawean dukung jamaah. Allah merintahnya begitu, wa bataghi fima ataqau darul akhirah. Carilah dengan pemberian Allah yang ada di kamu itu rumah akhirat. Gawe nguatno jamaah. Pinter nahwu sorop, gawe nguatno jamaah. Pinter ilmu fikih, gawe nguatno jamaah. Ojo gawe ngembosi jamaah terus, Lur. Jamaah iki notone wah lur wangel terus, Lur. Jamaah asale gak dadi ngene tok, ora. Di sini masih banyak mubalek yang senior-senior saja, Pak Ma'ruf, Pak Cak Pardi, Cak Sopian, sapa maneh Lur? Sakroku iki, Cak Sukimin. Winarto iki kancaku mubalek iku. Iku jik nyar menurut wah Lur ya. Maksudnya gini loh. Zaman saya aja saudara jamaah yang saya anggap saya ini masih baru, saya ini generasi ketiga di jamaah. Putu nih wong jamaah saya ini. Itu saya merasakan tugas waktu itu nggak kayak sekarang saudara jamaah. Bangun masjid, yo kewangelan por seluruh. Sakliane gak duit, mau bangun masjid itu selain nggak punya duit, gegerannya besar. Zaman itu gegerannya saya ngelihat sendiri saudara di Gading itu imam kelompok saya Pak Haji Ridwan, Pak Solihin itu diheret-heret CPM disadui Pak Lur. Nyaduke itu pakai sepatu apa? Sepatunya tentara itu yang dipilih gares. Ayo sama digares ya ambek. Saya ngelihat meringis-meringis. Saya berjalan dengan Pak Toyib cerita ke saya itu sambil ketawa. Mir aku iki dawanem tong ini kau iso ngorok mir. Napa timbang mikir loros tak tinggal turu ngono ya. Aku ya turu temen. Astagfirullahaladzim. Kodim lah. Terus aku yang paling nggak betah itu mir, itu kalau tangan jempol saya itu diginiin, taruh di belakang diikat ini, jempolnya itu diikat di belakang kursi ini, terus rambutnya diginiin, kain dengan air sabun terus dinyok-nyok lagi sing moto pahit, cangkem pahit, irung pahit. Itu mau balik dulu saudara jamaah, cerita sambil ketawa. Kalau kita ngalamin, bisa nggak sama ngalamin sekarang digituin? Nah, jamaah dulu begitu saudara, diperjuangkan pol. Para mubalik itu berjuang pol sampai bisa seperti ini, ninggalin keluarga, ninggalin harta, ninggalin benda. Pak Toib saudara jamaah, bapak saya, angkatan semua itu, kalau diperintah tugas Sulawesi, udah istri anaknya. Lah anak kula bojo kula ditinggalin apa? Ya tinggalana sumur kuwi. Itu berangkat saudara tinggalana sumur lho. Kalau zaman sekarang ya jamaah, zaman saya sendiri ya, zaman saya untuk membangun jamaah ini. Bapak Imam itu melarang anak Gading Kediri Kertoson untuk sekolah, termasuk saya. Nggak pernah sekolah SD saudara jamaah. Sekolah digepui oleh bapak. Sekarang mama ijtihad diterapkan kesampaian, anak itu dilarang sekolah piye sampean Rasulullah. Zaman dulu semua orang ridho, saya sekolah digepui sama bapak saya. Karena bapak emang pengen dadi mubalek. Rezekimu itu wis ditulis sampai Gusti Allah. Rezeki nggak harus sekolah, dan kebanyakan orang dapat rezeki itu bukan dari sekolahnya. Mungkin apa nggih Rasul? Tahu Pak Yudi, Pak Wildi lho. Sekolah apa nyebut gaya apa? Pak Mustik, Pak Juwari, Pak Emir, Cak Emir Pak Lur ya. Di sini loh, yang di sini semua ini loh. Sekolah insinyur bakul bakso Pak Lur. Cak, sama sekolah apa ya? Bakso Banteng Sapi loh, Banteng Sapi apa? Hah? SMA, Lur. Ini bakso Pak Lur. Berarti kita kadang-kadang wis ndonyo kalau Bapak Imam Mahmud itu yakin
rezeki tidak harus dari sekolah, nggak ada jaminannya kalau orang jadi sarjana rezekinya banyak, nggak ada jaminannya. Gini apa nggih, Lur? Dan kadang sekolahnya dengan rezekinya beda. Jadi wis yakin ngono ya, jadi jamaah dilarang sekolah. Anak wong jamaah enggak dikritik, itu semua taat. Enggak ada yang protes, mogok keluar jamaah, enggak, malah anaknya sekolah digebukin. Saya ini termasuk digebukin, Saudara. Sembunyi-sembunyi. Tapi nyatanya ya bisa hidup, Saudara. Ya iso dadi sarjana, ya iso sekolah double. Gitu. Ya iso duwe anak. Ya duwe anak ora duwe bojo, ya iso duwe omah masih mek disilitok lho, alhamdulillah lho. Ya iso melaku-melaku lho, saya ini melaku-melaku insyaallah nek dihitung negarane ambek tiketnya dibawaris sak masjid iki Pak. Ya lo mulai naik pesawat itu 40 jam sekali naik itu saya sering, Saudara, bukan pernah, sering 40 jam Mas. Jadi Australia Inggris atau Belanda itu biasanya 25 sampai 30 jam itu transit naik transit sisanya 3 kali, terus sampai ke Suriname itu tambah 10 jam lagi, 60 jam. Kampul rasanya nek wis mudun iki koyo kudu ngene. Well, tapi itu sudah jamaah apa? Ya gak tahu mikir Pak Lur, Allah paring. Ya toh? Dan saya terbukti gitu ya bahwa Bapak Imam dulu itu kita ini jamaah balik lagi ya. Jamaah ini jadi begini, ini perjuangannya pol. Senior-senior itu melihat. Mondok nduk ngene Kediri ya kayak ngono lur, mangan wis apa eneke amal soleh, sarapan jam 9. Jadi acarane mondok, acarane para seluruh mondok. Tapi amal soleh inget saya dulu itu. Mungkin apa ya Cak Sofyan? Mari subuh wis apel baudal nang ngene pundi? Bangsal. Wes, marayo nang bangsal para seluruh, amal soleh sampai jam 9. Wah, selawas panas. Lari ke pondok, mau kerutuk-kerutuk, lawas itu kan lari Pak. Itu sak imam-imam daerah, sak anak pondok semua begitu. Terus pondok ini sarapan bulgur, Saudara, sarapan telo, berapa biji dikasih cabai, dikasih garam. Jadi kita mendirikan jamaah dan itu semuanya ridho karena taufik dari Allah. Jadi jamaah kita ini dibangun kayak gitu. Loh saiki dengan kenikmatan jamaah sampean pinter, gawen menguatkan jamaah, aja ngembosi jamaah Pak Seluruh. Mubalek walur dimulyakno karo Gusti Allah. Asale wong wis dadi mubalek dipercaya, aja lali mbek mubalekane. Nek pengen dadi ulama, apalno Quran, apalno hadis, tapi gawe bantu jamaah. Aja digawe pamer. La tata'allamu litubahu bihi sufaha wala litumaru bihil ulama wala takhayyarul majalis. Faman fa'ala hadza fannaru. Kamu jangan belajar ilmu untuk mengujahi orang-orang goblok, untuk membandingi ulama, untuk memilih majelis. Biar saya khatam kutubu sitah, biar bisa tugas di Jakarta, biar jadi mubalek daerah, biar duduk di ini, ojo ngono. Ojo ngono, Maksud. Belajar ilmu kanggo memahamkan diri, kanggo ngangkat awake dhewe ben mulya dunya akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ben nglakoni apa-apa iki ganjarane luwih akeh timbang wong sing gak duwe ilmu. Salat 2 rakaat wong berilmu pahalanya beda dengan salat 2 rakaatnya orang yang tidak berilmu. Jauh. Ini saya ngomong tentang ulama dan mubalek. Muga-muga Allah paring barokah. Muga-muga Allah paring faham, muga-muga Allah paring karena Allah. Mudah-mudahan jamaah kita tetap berjalan ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan mubalek jamaah menjadi ulama-ulama yang faqih, yang karena Allah, yang tawadu, yang andap asor, yang mendapatkan ilmu hikmah, yang bisa menjadi penguatnya jamaah ila yaumil qiyamah. Saya jamaah, saya tahu sama capek, saya juga capek ini. Diterus naik Lur. Tambah capek insyaallah ilmu hikmah tambah wakeh Lur. Saya jamaah ya, ketawaduan ya. Ketawaduan itu ini campur gitu kalian antara mubalek ulama dan ilmu hikmah. Para sahabat itu, para perawi-perawi hadis, para tabi'in, beliau itu saudara jamaah saking tawaduknya, halo,
Saking tawaduknya itu, beliau tidak mau menghapus status bekas budak masa lalunya. Bisa nggak kita seperti itu? Bahwa jadi imam daerah, bahwa jadi ketua DPW, DPD, DPP, opo prosedur, bisa nggak kita tidak menghapus masa lalu kita terhadap jasanya jamaah? Sahabat itu disebut maula, gak majalah, malah gak kelem gak ditulis maula. Iya kan Pak Mustafa? Berapa banyak para tabiin, para sahabat yang menyebut dirinya maula? Siapa? Maula itu bekas budak, saudara. Dan tidak dihapus, tidak mau dihapus, saking tawaduknya. Lah kita orang jamaah, kalau urusan jamaah, ojo lali prosedur kita ini belajar dari siapa? Sing pengen dadi ulama ojo lali, belajarmu asal mulanya dari Haji Nur Hasan. Ojo kualat. Oh Pak Haji Nur Hasan kan ya manusia biasa. Sopo sing ngomong dek ketek sopo prosedur? Mohon maaf ini ya. Jamu balik pelentis Quran gak hafal, hadis gak hafal. Ngomongnya sampai oh Haji Nur Hasan kan manusia biasa ya, ada salah-salahnya. Siapa yang bilang dia itu nggak salah siapa? Tapi kalau Haji Nur Hasan dibanding dengan kamu, genek sak kuku hitam nih, tainya aja nggak ada, saudara. Kok wani nih balik zaman saya ngomong Haji Nur Hasan itu kan manusia biasa, ya ada salah-salahnya. Well, maknanya omonganmu itu apa? Tanyalah pada dirimu sendiri. Apa kamu mau ngomong bahwa dia itu ya kamu lebih pintar dari dia? Mau balik-balik dulu. Apa kamu mau ngomong bahwa kalau kamu lebih pintar daripada Haji Nur Hasan? Apa kamu mau ngomong bahwa mangkulanmu lebih benar? Kamu mangkul dari mana? Apa penafsiranmu lebih benar? Sing ngono-ngono iku lho, Mas. Iling prosedur. Kita ini muridnya siapa? Belajar dari mana? Level kita apa? Kok mensejajarkan dirinya kita dengan Haji Nur Hasan, wahulur jamaah? Masya Allah, saudara jamaah, kita mohon maaf ini ya, kalau di bahasa alim ta'alim itu membawa sandalnya aja kita nggak pantas, saudara. Membawakan sandalnya tok itu nggak pantas. Kalau keilmuan kita ini, beliau hafal Quran, hafal qiraah syarah, hafal kutubus sita, hafal plek, ilmu fikih, ilmu semua tahu. Ada waktu 15 menit. Saya cerita ya, ini yang ahli fikih ya. Ringekno nih, ada cerita tentang sholat. Ini sebenarnya ini babnya masalah sholat, tapi saya omongin ini masalah fikih ya. Setelah saya mengetahui sekarang, dulu saya nggak tahu kalau itu fikih, saudara. Ada Pak Solehan orang Gading Kidul, Pak Solehan Cak Lo sing wong Gading Ruh. Pak Solehan Gading Kidul sekarang bertempat di Batako, Bayoran Lama. Beliau itu mubalek senior, tugas di Sumatera, nggak tahu kota apa itu. Tahun 67 itu beliau di Kodim dipukulin itu, saudara jemaah, pakai kerean timbo itu, diketok-ketok sekian itu sampai hancur semua. Kereannya ini bukan badannya, sampai ditelanjangin. Kok ini dipukulin kereannya timbo karet itu loh, kok yang hancur bukan badannya, kok yang hancur karetnya, silitnya dibuka. Saya tanya orangnya, saya silitku dibuka ngene mir, apa iki ndokku iku didelok ngene bae, maksudnya barangkali menyimpan jimat gitu. Lah sampean baca apa kok dipukulin gitu? Wis maca wis la ilaha illallah sak muni-muni, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai sing ngepuki tangane abu. Akhirnya saya dikirim ke penjara, dititipkan di penjara itu, ditaruh di selnya PKI. Itu kotak 1,5 meter apa 1 meter berapa gitu, yang nggak bisa tidur, nggak bisa sembujur gini, saudara. Tidur mesti melungker. Atasnya juga begitu, pokoknya kotaknya sama. Saya dimasukin situ, lubangnya cuma sekian, bisa masukin batok. Biasanya kalau PKI ditaruh di situ itu sebulan lebih dikit itu mati. Saya Allah paling bertahan bisa 3 bulan. Sampai akhirnya ketua penjaranya itu datang ke saya.
sampean niki gak enek salah, gak enek keputusan hukum kok di penjara nggak mati-mati lagi. Biasanya orang di sini itu sebulan mati. Saya takut kualat, sama saya bebasin ya, biarin nanti kalau kodim saya yang nanggung. Sampai segitunya perjuangan zaman dulu, saudara. Nah terus yang jadi masalah ilmu ini, saudara jemaah, adalah beliau ketika keluar itu, jadi kota itu dia hanya diberi keluar sehari semalam 1 jam, jam 6 pagi sampai jam 7. Dikasih makan 3 kali sehari itu batok, dikasih jagung, dikasih air 3 kali. Jadi diminum, jagungnya dimakan. Itu 3 kali sehari. Kencing ya di situ, kadang-kadang beol ya di situ. Wong nunggu besok lagi kan kadang-kadang ya nggak bisa ya. Udah kencing ya di situ, beol di situ. Kalau mau keluar tuh dia bersihin. Terus dia tanya, Bapak Imam, keadaan saya begitu, tapi saya tidak pernah ninggal sholat. Saya tidak pernah ninggal sholat. Saya selalu sholat, kalau saya bisa wudhu, bisa tahan wudhu, kalau enggak tayamum. Tapi jelas baju saya najis, tempat itu najis, dan keadaannya najis. Bapak Imam jawabnya begini, itu secara syar'i sholatmu itu sudah sah, diterima, dan kamu dianggap sholat. Maksudnya secara syar'i kamu sudah dianggap sholat tepat pada waktunya dan sudah menggugurkan kewajiban secara syar'i. Tapi secara hukmi itu sholatnya nggak diterima. Piye iki? Secara syar'i sudah dianggap sholat, memenuhi kewajiban, tapi secara hukmi itu sholatmu nggak sah. Soalnya apa? La yaqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Tapi kamu itu sudah secara syar'inya kamu sudah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Oh, lah terus maksudnya ini kudu pundi? Ya mau mati kamu tak seni wis sholat. Kalau kamu mati itu kamu saya saksikan sudah sholat. Lah hukumnya gimana? Lah ini carane. Dalam 3 bulan ini kamu sholatnya kamu dobelin. Jadi subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, terus sampai 3 bulan. Lah kalau belum 3 bulan mati, ya kamu hukumnya sudah sholat. Secara syar'i kamu sudah diterima oleh Allah. Saya saksikan kamu sudah sholat. Kayak wong ngaji, Rasulullah ngaji jamaah niki, wis seneng, wis gurung beat, tapi belum sampai ilmunya, tapi sudah bisa menerima jamaah, kok mati? Itu dianggap jamaah, saudara. Secara syar'i dia sudah jamaah, tapi secara hukmi belum beat, tapi secara syar'i jamaah, ya disolatin, jadi wahisabuhu ala Allah. Dari jawaban beliau ini, saudara jamaah, setelah saya belajar ini ilmu fikih yang super tinggi. Haji Nur Hasan tahu, saudara. Tidak bodoh beliau itu, pointal apa, saudara. Enggak goblok mosok iso jamaah sak menit kae, saudara. Enggak. Nggih napa nggih? Muni nggih napa, lho? Cek lah. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga paling barokah. Jamaah, saudara jamaah yang kredibel. Setelah saya banyak berjalan ya, saya ke Amerika, ke Belanda, ke Inggris, ke Perancis, saya sempatkan datang di masjid-masjid, saudara jamaah. Saya kenalan dan saya punya fasiliti untuk kenal dengan imam-imam itu, di imam-imam di Amerika. Karena di Inggris, utamanya Inggris itu kayak Mekah Madinahnya Eropa, saudara. Itu saya makin syukur di jamaah, saudara. Begitu dahsyatnya jamaah ini, praktek yang simpel. Mangkuling ini dipraktekno, mangkuling ini dipraktekno, tujuannya golek swarga. Wis, engko nek salah dibenakno, tobat. Jamaah, jawaban Haji Nur Hasan itu bagi saya itu prinsip. Jadi saya sholat kalau sudah waktunya, saya nggak ngelihat saya najis apa enggak, saya wudhu. Kalau saya sudah najis, saya tetap wudhu, saya sholat. Nanti kalau punya kesempatan di rumah, saya ganti. Saya tidak mau tidak sholat gara-gara ini najis, saya enggak. Ini saya, saudara jam ini namanya sudah fikih preference. That's my way. Ini bukan mangkulan, maksudnya bukan mangkulan kamu harus begitu. Dari jawaban Bapak Imam itu sudah lama saya cerita ini, udah 20 tahun lebih yang lalu. Saya selalunya datang sholat, saya sholat, nggak peduli di mana tempatnya. Biar di pesawat, biar di bis, biar di sepur, biar di mana, kalau saya nggak bisa turun, saya sholat. Saya nggak mau mati, saya nggak sholat. Tapi kalau saya sadar saya najis, sampai di rumah saya mandi, saya ijoli. Tapi saya tidak, insya Allah saya tidak pernah tidak sholat.
That's my way, saudara jamaah. That's my way. Itu saya nggak nyuruh sampean begitu, saya memberikan keilmuan ini. Jadi ini bukan fatwa nggih. Ngerti napa Lur? Bukan fatwa, bukan ngongkon sampean begitu. Saya nunjukin cara saya begitu berdasarkan, dan Bapak Imam mempunyai dalil itu. Inna sholata kana al-mu'mina kita bamauquta. Dalilnya begini. Tapi la yuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Lah saya milih, enak milih selamat Lur. Timbang milih cilokor, kalau saya milih selamat. Ais masih piye ya salat nice. Masih untuk mobil, untuk bis salat nice. Madhep ngetan, madhep ngulon, madhep mendur salat Lur. Soalnya waktunya datang. Nanti kalau saya sampai touchdown atau sampai tempat udah kelewat sholat, wah nek mati dadi gawe Lur. Nah itu, saya sholat nanti. Tapi kalau saya sadar itu najis, sana saya mandi, saya ulangi sholat saya. Tapi saya sudah sholat. Muga-muga paring barokah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ini sengaja saya nggak doain ya, saya doain mudah-mudahan paring barokah. Nanti penutupan saya doain semuanya, oke? Okay? Nah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang besarnya. Ini ada waktu istirahat 2,5 jam. Digunakan yang baik ya. Mandi-mandi, kalau mau pulang silakan pulang, kalau mau makan ya makan. Makan yang selamat, jangan makan yang bikin mencret, bikin apa? Pusing, bikin ini sama dioai. Supaya nanti 7:30 bisa ikut session sampai jam 10. Oke. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan Allah paring acara kita betul-betul acara yang bermanfaat, bisa menjadi bekal kita fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.